Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu dalam materi hukum waris Islam. Salam keadilan. Ketika kita bicara hukum waris Islam, tentu pembahasan kita akan berbeda dengan ketika kita akan membahas tentang hukum waris perdata Eropa maupun hukum waris adat. Karena sumber hukumnya maupun siapa yang akan dikenakan kewajiban menyelesaikan hukum waris itu juga berbeda. Baik, kita sekarang akan berfokus pada materi hukum waris Islam. Kalau kita bicara hukum waris Islam, maka tentu kita akan melihat sebetulnya bagaimana hukum Islam ini atau hukum waris Islam ini ada di negara kita. Bahwa secara hukum positif, secara legal formal, hukum Islam merupakan bagian dari hukum positif di negara kita. Hal ini bisa kita lihat dari adanya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 89 yang kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 dan juga kompilasi hukum Islam serta adanya lembaga peradilan agama yang mewadahi bagaimana ketika ada persoalan-persoalan waris akan diselesaikan menurut hukum waris Islam. Kita sekarang akan memfokuskan pada materi hukum waris Islam. Apa itu hukum waris Islam? Maka ketika kita berbicara tentang hukum waris Islam, berarti kita akan berbicara tentang peralihan harta dari seseorang yang meninggal atau peralihan tirkah, ya, atau harta dari seorang yang meninggal kepada para ahli warisnya. Dan di dalamnya tentu akan ada siapa yang akan menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing ahli waris. Nah, hal ini sudah diatur secara jelas di dalam Al-Quran maupun di dalam As-Sunnah Rasul, maupun nanti kita akan melihat bagaimana hasil ijtihad para ulama ketika ketentuan tentang waris Islam ini tidak kita temukan secara rinci dan jelas dalam Al-Quran maupun dalam As-Sunnah Rasul. Pentingnya hukum waris Islam juga selain kita mengacu, memang Al-Quran sudah mengaturnya secara jelas dalam surat An-Nisa, ya. Dan kemudian hadis Rasul menyatakan begini, dalam hadis Rasul yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah menyampaikan, ajarkanlah ilmu faraid atau ilmu waris, karena ilmu faraid itu adalah separuh dari ilmu, dan ilmu faraid atau ilmu waris itu merupakan ilmu yang akan mudah hilang dari umatku. Jadi ini yang saya kira penting untuk kemudian kita sampaikan kepada masyarakat, kita siarkan, dan juga ini sebagai bagian dari, karena ini juga merupakan hukum positif kita di negara kita. Baik, kita juga akan melihat persoalan waris ini, ya, yang kemungkinan sering menjadi persoalan dalam pembagian waris Islam, yaitu ada 3 hal. Yang pertama adalah tentang siapa yang menjadi ahli waris Islam? Ahli waris. Siapa para ahli waris? Yang pertama, siapa para ahli waris? Dalam menentukan ahli waris saja sering terjadi sebuah persoalan di antara para ahli waris. Ada yang menyatakan kamu tidak layak menjadi ahli waris. Ada yang menyatakan kamu bukan ahli waris. Oleh karena itu kita akan melihat secara runtut nanti di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 maupun di dalam kompilasi hukum Islam untuk menentukan siapa para ahli waris atau siapa sesungguhnya ketika akan melihat dalam konteks dalam hubungan keluarga itu, hubungan antara suami dan istri maupun hubungan antara orang tua dengan anaknya. Yang kedua, untuk menentukan berapa sesungguhnya harta waris yang ditinggalkan, karena seringkali terjadi penghitungan waris ini pun juga sering menjadi sebuah persoalan di dalam masyarakat. Ada yang menyatakan ini bukan hartanya, ini bukan bagiannya, sehingga ini menjadi sebuah persoalan di dalam masyarakat. Yang ketiga, persoalan yang ketiga adalah mengenai hukum apa yang akan digunakan dalam konteks penyelesaian waris. Mengingat, ya, di negara kita ini masyarakatnya sangat plural. Dalam sebuah keluarga tidak menutup kemungkinan orang tuanya muslim, anaknya non-muslim. Atau sebaliknya, orang tuanya non-muslim, anaknya yang muslim. Atau antara suami istri yang berbeda. Tentu ini akan menimbulkan problem-problem dalam penyelesaian waris Islam. Ya. Oleh karena itu, kemudian kita akan melihat merujuk
kemana penyelesaiannya? Kita akan melihat menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang peradilan agama, ketika ada orang meninggal, kemudian penyelesaian waris itu akan diselesaikan menurut hukum waris apa? Menurut Undang-Undang Peradilan Agama menyatakan hukum warisnya diselesaikan menurut hukum waris orang agama si pewaris, orang yang meninggal. Hukum warisnya diselesaikan menurut agama dari orang yang meninggal. Kalau yang meninggal itu beragama Islam, maka tentu penyelesaiannya berdasar hukum Islam. Tapi ketika orang itu non-Muslim, maka penyelesaiannya mungkin berdasar hukum adat, bisa juga berdasar hukum perdata Eropa, tergantung kemana orang itu tunduk hukumnya. Saya kira demikian pengantar dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.